Dewan Pimpinan Pusat atau DPP KNPI mengambil alih pelaksanaan musyawarah daerah atau Musda KNPI Sulsel setelah kericuhan yang terjadi di Hotel Horizon Makassar pada Senin 8 Desember 2025 malam. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP KNPI Almanzo Bonaro saat ditemui di Rumah Makan AGS Jalan Ince Nurdin, Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar pada Selasa 9 Desember 2025 siang. Ia menegaskan seluruh proses musda akan dipimpin langsung DPP. Semua peserta termasuk calon ketua Fadel Taufan Ansar dan Foni Ameliana Suwardi tetap dipanggil untuk hadir. Kericuhan pecah saat Wakil Ketua Umum DPP KNPI Ludikson Siringoringo alias Dikson memimpin sidang rapat pimpinan daerah atau Rapimpurda. Belasan orang masuk ke ruang sidang dan menyerang Dikson. Serangan itu memicu bentrokan lebih besar. Peserta saling dorong hingga saling hantam, membuat musda terhenti sementara. Dikson telah melaporkan insiden ini ke polisi dan melakukan visum. Akibat kericuhan tersebut, DPP mengambil alih rangkaian musda KNPI Sulsel. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP KNPI Almanzo Bonaro. Ketua Panitia Musda KNPI Sulsel Idam Raihutama mengatakan pihaknya menunggu surat resmi DPP untuk memastikan mekanisme internal tetap berjalan. Pertarungan calon ketua kali ini menjadi head-to-head pertama dalam 12 tahun terakhir. Kedua kandidat sama-sama kader Partai Gerindra, yakni Fadel dan Foni. Fadel merupakan ketua fraksi Gerindra DPRD Sulsel, sementara Foni Ameliani adalah anggota fraksi Gerindra DPRD Sulsel. Keduanya akan memperebutkan sedikitnya 75 suara dari organisasi kepemudaan dan DPD 2 se-Sulsel. Foni datang pertama dengan 27 rekomendasi OKP dan 15 DPD 2. Sementara Fadel mengantongi 49 OKP.
memang dinamika ya kepemudaan di KNPI setiap daerah ada dengan kultur masing-masing. Tetapi kami tetap mengacu kepada keputusan DPP dan konstitusi yang ada dalam tubuh KNPI terkait dengan pelaksanaan Rapimburda dan Musda, berkaitan juga dengan insiden yang terjadi semalam. DPP akhirnya mengambil sikap untuk mengambil alih proses konsolidasi Rapimburda dan Musda. Tetapi dalam konteks ini DPP tetap akan menyelenggarakan, tetapi semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP. Dan semua kepesertaan Musda dan Rapimburda tetap kita akan panggil untuk hadir, dan kandidasi baik dua kandidat itu akan tetap kami infokan untuk tetap hadir dalam Musda yang dipimpin langsung oleh DPP KNPI. Kapan dan di mana? Kami sementara godok dulu. Nah, kalau memang berkenan bisa dalam waktu dekat, apakah sore atau malam, atau kita akan infokan lebih lanjut lagi. Maksudnya sore malam hari ini? Hari ini bisa atau besok. Dan kita harus menjaga cooling down situasi dulu supaya semua bisa terkonsolidasi dengan baik, karena memang sudah menjadi arahan dari pimpinan organisasi di BPKNPI, dan juga karena Musda ini sudah dibuka oleh pemerintah daerah. Nah, kita harus jaga kondusivitas ini sehingga tidak mengganggu jalannya proses kepemudaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya Bang, harus diselesaikan kembali ya? Ya, proses konsolidasi harus tetap berjalan, teman-teman semua. Kita tidak ada pending, tetap kita melakukan konsolidasi. Semua teman-teman kepesertaan kita undang. Tetapi dalam hal ini supaya kondusivitas tetap berjalan, DPP mengambil alih itu dan semua bisa berjalan kondusif. Terkait aksi pemukulan yang dialami oleh Waketum. Aksi pemukulan memang karena ini mencederai pimpinan organisasi karena beliau ada wakil ketua umum. Tetap mungkin proses hukum sudah berjalan, tetapi nanti langkah-langkah organisasi akan kita tempuh. Kita akan coba berbicara, berunding supaya langkah-langkah mungkin selain hukum, kalau memang kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, kita bisa selesaikan. Tetapi penegakan konstitusi tetap kita tegakkan aja. Kalau misalnya pendukung 59 KP itu hasil Rapimburda sebelumnya yang dianggap tidak sah oleh DPP, karena Rapimburda itu harus dihadiri dan dibuka oleh DPP KNPI. Ada orang yang mengaku atas nama DPP membuka Rapimburda itu, tapi bukan atas mandat ketua umum dan sekjen. Karena tidak mungkin seluruh DPP KNPI berjumlah 800 bisa mewakili organisasi membuka acara tanpa mandat ketua dan sekjen. Atas dasar itulah dilakukan Rapimburda ulang tadi malam itu untuk memverifikasi peserta OKP sesuai dengan keputusan Kongres KNPI terakhir tahun 2022 di Jakarta. Sultan berjumlah 191. Jadi dalam rangka mau memverifikasi ke 191 itulah terjadi kebisrukan. Lalu ketika saya ditawari oleh peserta Musda untuk pending melakukan verifikasi faktual, karena panitia dan pengurus KNPI Sulsel tidak membantu kami untuk memverifikasi faktual OKP yang sudah datang membawa SK masing-masing. Jadi terjadi perdebatan, kasih skorsing 15 atau 1 jam. Itulah awalnya. Lalu tiba-tiba sejumlah mungkin belasan sampai 20-an orang datang dari arah pintu masuk menyerang pimpinan sidang. Tapi sebelum masuk, ketua SC mengambil mic lalu memprovokasi. Itulah awal. Dan penyerangan pemukulan pertama justru dilakukan oleh ketua SC Rapimburda dan Musda. Ada videonya, nanti saya kasih tahu. Dialah yang menyerang saya duluan, mendorong lalu memukul dan memojokkan. Jadi terjadi beberapa pukulan, serangan, bahkan tendangan. Sudah lapor polisi dan visum. Nanti teman-teman bisa ke Polres dan rumah sakit
luka yang terasa sudah bisa ditembus. Kira-kira itu. Lukanya di mana Mas, sakit Pak? Bagian apa? Luka di atas siku kanan, lalu memar di pinggang sebelah kanan, lalu kemudian ada lecet di atas mata kaki kiri. luka. Kalau wajah tidak, karena kemungkinan saya pas diserang itu menangkis, makanya ada luka di sini. Tapi ada, saya rasakan kemarin itu pemukulan pakai kayu tiang pataka bendera, dan itu sampai patah. Nggak tahu apakah patah itu karena saya tangkis atau ada yang menangkis. Tapi salah satu saksi yang juga terluka adalah Ketua Satma PP Sulsel. Tampaknya itu dia salah satu juga yang ikut menangkis pukulan pakai kayu itu. Bang, Terus Bapak waktu itu langsung dilarikan ke mana? Oh enggak, saya masih bertahan untuk menunggu situasi reda, karena kita pikir ini hanya emosional, lalu kita mau lanjutkan. Tapi ternyata tetap terjadi kemarahan seperti video yang beredar itu. Ketua SC membela diri, kata dia saya diusir. Jadi begini teman-teman, yang berhak memimpin Rapim Purda itu DPP KNPI. Ya. Di luar DPP KNPI tidak boleh ada di meja sidang. Nah, dia selalu mengintervensi kami, Ketua SC dan rombongannya. Ada 3 orang di pimpinan sidang itu. Tapi yang selalu mengintervensi di sebelah kanan saya itu adalah Ketua SC yang ingin tetap mempertahankan hasil Rapim Purda yang ilegal itu, yang 59 sebelumnya. Jadi dalam rangka dia mau mempertahankan itu, dia bisiki saya terus supaya memakai peserta yang 59. Jadi semalam itu Bang belum masuk pada pleno pusda ya, masih di Rapim Purda. Belum, baru Rapim Purda untuk verifikasi sebetulnya berapa jumlah OKP yang pasti menjadi peserta. Tinggal sedikit lagi sebetulnya. Kalau data-data itu diserahkan oleh Ketua SC, sebetulnya selesai, karena kami sudah roll call, sudah panggil satu-satu. Tapi karena Ketua SC tidak mau menyerahkan data-data itu, itulah yang berlarut-larut. Sampai 2 kali saya lakukan roll call. Datanya disembunyikan oleh Ketua SC. Jadi pelakunya saya kira ya Ketua SC dan panitia. Bang, Terus kapan melapor di polisi? Tadi malam sekitar jam 1.30. Tengah malam. Lalu visum sekitar jam 4 aja. Bang, kondisi ini sudah dilaporin nggak ke DPP KNPI bahwa Ini ada sekjen Iya. di sebelah saya. Lalu tadi malam setelah peristiwa saya langsung melapor ke sekjen, telepon, lalu melapor kepada ketua umum. Dan tadi juga sekitar 1 jam lalu saya bervideo call melapor kondisi detailnya kepada ya, forumnya tetap lanjut Bang ya. Bagaimana menurut DPP? nanti sekjen DPP KNPI yang menjelaskan. Bang, yang dilaporkan siapa? Yang resmi dilaporkan ke polisi siapa? Ketua SC Atas nama Iswal, siapa? Rijal. Iswal. Rijal. Rijal. Pokoknya Ketua SC, saya Iya. tidak tahu persis Siapa nama lagi, Bang? lengkapnya. Lalu yang menendang saya siapa? Ada informasi. Nama menurut informasi yang kita lacak dari video bernama Adam. Bertubuh besar. Pesertamu sudah Ya kemungkinan, karena kita nggak bisa pastikan kalau nggak lihat mandat dia ya. Nanti kita tuduh peserta padahal susupan. Nah, jadi 2 orang aja Pak. lalu penanggung jawab Ketua KNPI Sulsel. Iya, karena dia penanggung jawab acara ini. Ya, penanggung jawab. Ya. Lalu yang kedua ya harus dipastikan yang menyerang saya ini kubu pendukung salah satu calon atau tidak. Nah itu sedang kita telusuri ke arah sana. Dugaan saya sih kubu salah satu pendukung. masih terkait kronologi Bang, berapa menit
Saya minta maaf dari DPP, saya tersinggung, saya diusir bos, turun di bawah. Saya ambil berkas semua verifikasi, saya bilang begini berkas ini tempat turun dulu aja juga berdua. Astagfirullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.